Oke, baik, kita mulai untuk mata kuliah teknik digital. Pada sore hari ini kita melanjutkan materi rangkaian sekuensial ya. Tepatnya adalah rangkaian register ya. Nanti kita akan belajar rangkaian register. Saya share screen dulu. Rangkaian register. Untuk textbooknya yang saya pakai tetap sama ya, pakai ebook yang berbahasa Indonesia dari Mercu Buana ya. Kalau teman-teman mau pakai ebook berbahasa Inggris silakan, nggak apa-apa, sama aja isinya. Oke, ini yang nanti kita akan pelajari ya. Ini masih dalam rangkaian rangkaian sekuensial seperti itu. Register ya. Di pertemuan kemarin ya, saat kita bahas flip-flop, saya sedikit membahas terkait dengan register. Jadi register itu kalau di dalam sistem komputer itu bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan data sementara ya. Ketika program dieksekusi jalan, maka beberapa data yang akan diolah itu biasanya disimpan di register yang namanya komponen namanya register atau ya register ya, seperti itu. Dan register ini sebenarnya adalah sebuah flip-flop yang disusun sedemikian rupa sehingga bisa menyimpan data-data biner seperti itu. Dan setiap flip-flop ini menyimpan satu bit atau sebuah bit data. Jadi untuk satu flip-flop itu menangani satu bit data. Sehingga kalau datanya kita adalah datanya n bit, maka kita butuh n flip-flop. Ya misalkan data yang akan kita olah adalah 8 bit data biner ya. Dari D0 sampai D7. Maka di situ minimal diperlukan berapa? 8 buah flip-flop untuk menyimpan ke-8 bit data tersebut. Sehingga susunan flip-flop ini membentuk sebuah register seperti itu. Misalkan di sini dicontohkan bahwa memori register menyimpan data 1001 ya. Maka kita lihat bahwa di sini ada 4 bit data ya dari 1001. Di sini ditunjukkan sebuah diagram blok register memori register ya, ini memori 4 bit ya. 4 bit. Jadi harus ada paling enggak 4 bit flip-flop ya. Dan data biner ini ya, 4 bit ini bisa kita pindahkan atau kita geser, kita move ya. Baik secara seri maupun secara paralel ya. Tentunya kita sudah tidak perlu kita bahas lagi transfer data secara seri itu bagaimana, paralel bagaimana, karena kita sudah pernah belajar ya. Tapi sebelumnya saya coba ingin tahu ada yang bisa menjelaskan komunikasi data atau transfer data secara seri itu bagaimana, paralel bagaimana. Oke, ada yang bisa menjawab? Silakan. Ada yang bisa menjawab? Oke, kalau tidak saya ini ya, saya tunjuk ya. Sebentar. Aurora root. Komunikasi seri itu apa? Bagaimana komunikasi ini? Atau transfer data secara seri itu seperti apa? Ayo Mbak Aurora. Mbak Aurora ya, Aurora root. Baik, yang lain, Mas Arya Satya, coba komunikasi Ya, Pak. serial apa? Komunikasi serial yang Anda tahu itu apa? Bentar, Pak. Komunikasi yang hanya 1 bit, Pak. Oke, ada tambahan lagi? Saya ingat saya cuma itu, Pak. Oke, jadi komunikasi serial adalah komunikasi yang
berjalan ya secara serial, artinya berurutan. Jadi data itu dikirimkan berurutan satu persatu, sehingga bisa dikatakan satu bit juga ya. Artinya itu hanya perlu satu saluran transmisi atau satu kabel ya. Dan data akan dikirimkan satu persatu lewati satu saluran tersebut ya, sehingga bisa dikatakan tadi satu bit juga ya. Cuma perlu diperjelas ya bahwa data itu berjalan secara serial. Serial itu berurutan ya. Mulai dari LSB kemudian sampai MSB, dia dikeluarkan satu-satu seperti itu. Kalau komunikasi paralel, Mas Muhammad Farhan, coba. Muhammad Farhan. Halo, Mas Muhammad Farhan. Mas Muhammad Farhan. Iya, Pak. Ya, apa komunikasi paralel apa? Yang Mas Farhan ketahui aja. Apa? Paralel. Bentar ya, Pak. Masih ingat nggak paralel seri? Ini mudah lah pertanyaannya. Komunikasi campuran. Campuran bagaimana maksudnya? Bisa? Jawab? Oke, kalau nggak bisa, oke pas saja. Coba Lutfan Ihdar. Komunikasi paralel itu apa? Komunikasi paralel itu komunikasi data yang dikirimkan secara bersamaan. Oke, berapa butuh saluran komunikasinya? Jadi butuhnya berapa banyak? Lebih dari satu jalur. Ya, sejumlah datanya ya. Ya, jadi komunikasi paralel adalah sebuah komunikasi yang mana data ini dikirimkan secara bersamaan dalam satu waktu. Banyaknya saluran komunikasinya berarti sebanyak N buah data. Misalkan ada 8 bit data secara paralel, maka butuh 8 saluran atau 8 kabel ya. Seperti itu. Dan ini dikirimkan serentak bersamaan. Kalau serial tadi kan dikirimkan secara serial berurutan. Mulai dari LSB sampai MSB ya. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Jadi data biner yang disimpan di register ini bisa dipindahkan ya, atau ditransfer, di-move, atau di-copy dan sebagainya. Mulai dua cara ya. Ini serial, yang A ini serial dia secara berurutan dari B0, B1, B2, B3. Jadi mulai LSB ke MSB satu-satu. Sehingga ini hanya butuh satu bit saja. Satu saluran. Sedangkan paralel ini Anda bisa lihat, maka semua data ini dikirimkan secara bersamaan. Dalam satu waktu secara serempak dia dikirim. Seperti itu. Oke, itu. Parallel data transfer ya. Terdiri dari serangkaian memori 1 bit yang dapat ditulis dan dibaca secara bersamaan tadi ya. Baik itu dibaca mau ditulis itu secara serempak, secara bersamaan. Nah, digunakan untuk menyimpan data. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini adalah sebuah paralel data transfer pada sebuah register ya. Sehingga di sini katakanlah ini ada 3 bit data ya dari D0 sampai D2. Maka kita butuh yang namanya 3 flip-flop. Baik ini yang source maupun yang destination atau tujuan. Ini register asal, ini register tujuannya atau register Y itu tujuannya. Nah, dan di sini Anda bisa lihat bahwa luaran dari flip-flop ya,
Masing-masing D0, D1, D2 ini akan masuk ke inputan dari register Y ya atau register tujuan, yang mana ini merupakan sebuah flip-flop D ya atau jenis D, flip-flop D, di mana data inputannya ya D ini berasal dari register yang X seperti itu, luaran dari register, dan ini dikeluarkan secara bersamaan bareng. Dan Anda harus ingat bahwa untuk register Y, flip-flop ini menggunakan pemicu clock ya. Jadi data ini akan dikeluarkan dari input ke output pada saat tepi naik ya. Ingat, clocknya ini Anda bisa lihat, clocknya ini ada tanda seperti ini ya, ada semacam segitiga seperti ini. Ini artinya adalah tepi naik. Setiap kali clocknya tepi naik, data pada kaki D ini akan muncul di kaki outputnya atau kaki Y ya, seperti itu. Selain tepi naik berarti data akan tetap sama seperti data sebelumnya, walaupun di kaki D sudah berubah datanya seperti itu. Jadi setiap kali pulsa clock ini naik ya, tepi naik, maka data ini akan berpindah dari input ke output seperti itu. Ingat waktu kita bahas flip-flop ya. Dan ini serentak ya, ini serentak digeser semua bareng seperti itu. Dari D ini D0, D1, D2 diserentak dimunculkan di Y1, Y2, Y0, Y1, Y2 ya. Karena input dari register Y atau kaki D ini kan langsung terhubung ke output dari register X seperti itu. Serial data transfer atau ini sering disebut sebagai shift register. Shift register itu apa? Register bergeser ya, geser atau register geser istilahnya. Namanya adalah register geser. Serial data transfer register atau shift register terdiri dari sekelompok flip-flop yang disusun sehingga bilangan biner ini dapat disimpan di dalamnya dengan cara di-shift atau digeser dari satu flip-flop ke flip-flop yang lain ya. Tentunya dengan pemicu pulsa clock ya, pemicu clock. Ya bedanya apa? Ya susunan flip-flop ini berarti secara seri berurutan. Kalau tadi kan dia susunannya adalah paralel ya, dihubungkan satu-satu ya. Setiap output dari register X, outputnya masuk ke input dari register Y yang masing-masing satu flip-flop ke flip-flop yang lain ya. Kalau serial berarti flip-flopnya ini disusun secara serial ya, berurutan seperti itu. Ini ilustrasinya seperti kalkulator ya. Ketika kita menekan satu tombol pada kalkulator, maka angka sebelumnya ini yang sudah ditampilkan ini akan bergeser dan disimpan di register seperti itu. Nah, ini gambar dari register geser menggunakan flip-flop JK ya. Dan pemicu clock. Pemicu clocknya ada tepi turun. Ya, Anda ingat ini. Ini tandanya tepi. Tapi kalau turun berarti ini ada bulatan di depannya. Berarti ini ada tepi turun. Pada saat tepi turun, maka datanya bergeser ya. Dan ingat di sini data in-nya itu satu ya, data in-nya satu karena dia serial, data in-nya satu. Sehingga pemasangan inputan di sini Anda perhatikan, inputan K itu merupakan inverter dari inputan C. Sehingga untuk flip-flop yang kedua, ketiga, keempat, untuk inputan K ini dihubungkan ke output inverternya atau kebalikan dari outputnya di sini. Kalau misalkan ini satu, ini nol. Ini 0 berarti ini 1 ya. Ya sama dengan ini sebenarnya ya. Susunannya seperti ini dan ini bergeser ya. Misalkan datanya 1001 maka data 1 LSB ini akan berpindah ke output ini pada saat tepi turun pertama. Kemudian tepi turun kedua, data 1 ini pindah ke flip-flop yang kedua. Flip-flop pertama itu nanti akan diisi dengan data yang kedua itu D1. Pada pulsa ketiga maka bit 1 ini akan masuk ke flip-flop ketiga sampai ke 4 sini. Jadi sehingga ini kalau ini adalah 4 bit, perjalanan
per bitnya itu butuh 4 clock ya, 4 clock sehingga muncul di bagian output sini. Sehingga kelemahan dari komunikasi relay itu lambat ya dibandingkan paralel. Kalau komunikasi paralel tadi kan waktu pertemuan sebelumnya kita bahas salah satu kelebihannya adalah komunikasi yang cepat ya karena dia mengeluarkan data secara berbarengan serempak. Kalau serial, kelebihannya adalah salah satunya kecepatannya lambat karena data itu dikeluarkan secara bergantian, berurutan ya, seperti itu. Ya Anda bayangkan aja, misalnya datanya 8 bit, maka di sini butuh 8 clock untuk mengirimkan setiap kali ini ya, sekali bit data seperti itu. Nah, seperti ini penjelasannya. Oke. Active flow ini kalau ada ini sebenarnya ada sekitar ini aktif tepi turun ya, maksudnya tepi turun. Kecuali kalau di sini tidak ada simbol segitiga, di sini hanya lingkaran, berarti dia active flow ya. Active flow ya ini. Ya, kemarin sudah dijelaskan active high, active low, tepi naik, tepi turun seperti apa untuk pulsa. Nah, ini Anda bisa lihat ya, misalkan kita menyimpan data binar pada shift register 10001 atau 5 dalam bilangan desimal. Ini 5 kan ya. Nah, kita lihat di sini ya. Ini datanya 1001. Ini pada saat indikator clock-nya ini flip-flop ketiga, kedua, ke 1, ke 0 ya. Misalkan ini ketiga, 2, 1, 0 ya. Jika JK-nya, ini JK datanya kan di sini ya. J-nya ini 1001 ini 101. K itu adalah kebalikan dari J, berarti 0110 ya. Maka outputnya Anda bisa perhatikan outputnya di sini ya. Di sini dulu ya, yang ini dulu. Yang bagian ini dulu. Ini yang LSB lah. Maka outputnya adalah 1 pada bagian X3 ya, berarti pada bagian sini ini 1 ya. 1. Sedangkan yang lain itu masih 000 ya, 000 karena datanya belum masuk baru di flip flop pertama. Kemudian pada saat clock kedua ya, ini clock kedua aktif ya, clock kedua, maka data 2 ini yang di 2 0 dia masuk ke output dari flip flop ke 2 ya, flip flop ke flip flop yang ketiga ini ya. Ini data 0 masuk ke sini. Nah, data 1 kemana? Data 1 masuk ke inputan flip flop yang kedua nih, J-nya 1, maka otomatis ketika clock-nya aktif, data 1 ini pindah ke flip flop ke 2 ya. Pada saat clock ke 3, maka data 1 ini pindah ke flip flop pertama ya, flip flop pertama ini. Maju lagi ya. Seperti itu. Nah, ini data 0 di sini, data 0 ya. Terus sampai flip-flop ke-4 ya, data 1 muncul di keluaran dari flip-flop ke-0. Jadi di sini munculnya data 1 ya, 1001 itu setelah 4 kali clock ya, 4 kali clock ini. Ini 4 kali clock ya. Clock pertama di output dari flip-flop terdepan. Clock kedua pada flip-flop kedua. Clock ketiga pada flip-flop ke 1, clock ke 4 pada flip-flop ke 0 atau flip-flop paling belakang ini. Dan semua bit itu nanti akan berjalan seperti itu, berurutan ya. 4 clock berarti ini juga 4 clock. Jadi dia berurutan, cek krek gitu ya. Keluarannya itu berurutan ya. Tergantung yang menggerakkan memicunya adalah clock-nya, yang memicunya adalah clock-nya. Ini bentuk digitalnya ya. Nah, ini kan aktif ini ya. Tepi turun, Anda siap bisa lihat nih. Ini dipicu oleh pulsa tepi turun. Ya, ketika tepi turun baru data akan akan diproses ya. Misalkan ini datanya 1011 ya. Ini 1001 ya. 1001.
1001 ya, benar ya. Nah, ini Anda bisa perhatikan ya, ketika tepi turun berarti X1 yang high ya. High dulu nih, high. Ini kan 1. Tepi 2 pada clock kedua itu tepi turun, maka di sini turun. Nah, di sini naik ya. Di sini naik. Jadi ini naik nih. Ini Anda bisa lihat bergeser kan nih. High-nya ini Anda bergeser setiap clock nih. Nah, ini. Jadi ini terjadi pada saat clock pertama dia high. Ini terjadi pada clock kedua high-nya ya. Clock kedua ini key X2. Kemudian juga bergeser pada saat clock ketiga di pulsa 1 ini. Ini bergeser ke flip-flop ke 1. Dan pada saat clock keempat, maka bit 1 ini akan bergeser ke flip-flop ke 0 seperti itu. Anda bisa lihat pergeserannya di sini. Kemudian contoh register menggunakan D flip-flop. Kalau tadi JK ya. D flip-flop ini menggunakan satu input ya, yaitu D. Satu output X0, X ya. Ada X aksen juga, cuman X aksen nggak dipakai. Nah, ini X register, Y register. Ini untuk sumber, ini untuk tujuan ya. Dan ini dipicu oleh masing-masing adalah clock aktif low. Ini Anda perhatikan. Aktif, tepi turun ya. Ini dipicu oleh clock tepi turun ya. Ini tepi, ini turunnya. Ini 0, itu 0 bulatan, itu berarti adalah low atau tepi turun. Kalau tepi naik di sini tidak ada bulatan kecil, hanya ada simbol segitiga. Pada gambar 86 merupakan shift register data transfer dengan menggunakan D flip-flop. Terdapat dua buah register, yaitu register X dan Y. Di mana untuk register X ini akan mentransfer 3 bit secara serial ke register Y. Register X terdiri dari X1 ya, X1 bentar. Oh, ini salah nih. X0, X1, X2 ini. X0, X1, X2 ya. Sedangkan untuk Y terdiri dari Y0, Y1, Y2 ya. Saya sudah ini aja ya. Y0, Y1, Y2 seperti itu. Kalau mau diganti ini X1, Y1, Y2, Y3 ya nggak apa-apa. X1, X2, X3 sama aja. Cuma salah tidak konsisten ya. Di sini X0, X1, X2, di sini X1, X2, X3. Jadi tidak konsisten. Disamakan saja yang mau dipakai yang mana. Input flip-flop yang pertama adalah data dan input dari flip-flop kedua berikutnya adalah output dari flip-flop sebelumnya. Ya ini ya. Ini input pertama data ya. Kemudian inputan dari flip-flop selanjutnya merupakan output dari flip-flop sebelumnya ya. Demikian seterusnya ya. Antara input dan output dari dua flip-flop yang bertetanggaan itu saling terhubung ya. Ini output dari flip-flop yang sebelumnya, ini input dari flip-flop setelahnya. Next. Jadi saling terhubung antara output dan input. Seperti itu. Mana tadi? Gitu ya. Ini contoh misalkan register X sudah terisi data 101 ya. Dan akan dipindahkan ke register Y ya. Setiap kali satu clock, maka akan ada satu bit data yang bergeser sehingga diperlukan 3 clock ya. 3 kali clock agar seluruh data dari register X pindah ke register Y ya, ini ya. Nah, ini Anda bisa perhatikan ya. Ini X0 pindah ke Y1 dulu pada saat clock pertama ya. Nah, di sini. Ini kan X0 ke Y2, ini clock pertama ya. Clock pertama. Kemudian ini pindah ya, digeser, ini digeser, ini masuk sini. Kemudian ini 0 ini pindah ke sini ya. Satunya pindah ke X1 ya, flip-flop pertama. Terus kemudian clock kedua 0-nya ini pindah ke sini dan satunya ini pindah ke Y1. Kalau 0 ini Y0 X0 bit 0 pada X0 pindah ke Y2. Sedangkan ini bit 1 ini di Y2 pindah ke Y1. Pada clock ketiga maka
satu ini pindah ke Y0, ini pindah ke sini ya, bergeser, artinya ini bergeser semua. Sehingga untuk memindahkan, menggeser data 101, 3 bit data secara serial itu butuh 3 clock. Seperti itu. Paham ya sampai sini ya, menggunakan 3 clock. Sekarang counter. Counter itu merupakan sebuah register yang nilainya diincrement dengan 1. Artinya diincrement berarti adalah naik 1 ya. Setiap kali clock itu naik 1. Naik 1, naik. Bertambah ya. Datanya bertambah. Bertambah dengan apa? Nilai 1 ya. Dan juga ini dibangun dengan menggunakan N buah flip-flop. Nah, contoh counter adalah pada CPU itu dengan program counter ya. Program counter itu untuk tadi supaya ini data di program counter ini akan bertambah 1 setiap kali clock seperti itu. Fungsi program counter di dalam komputer ini apa? Untuk menunjukkan alamat dari instruksi berikutnya yang akan dijemput oleh prosesor. Karena kan ketika instruksi prosesor itu kan dia sekuensial atau berurutan ya. Alamatnya dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya lah. Ketika 0 ketika akan pindah ke 1, otomatis data alamatnya kan berincrement 1 jadi 1. 1 ke 2 kan tambah 1, 2 ke 3 tambah 1 dan seterusnya ya. Jadi ya, sehingga alamat memori yang akan atau register yang diakses itu dia akan naik tambah 1 terus gitu. Ini program counter. Jadi untuk menunjukkan alamat memori atau register yang akan diakses datanya seperti itu. Kemudian counter ini didesain dengan menggunakan 2 model yaitu asinkron dan sinkron ya. Asinkron ini modelnya lebih lambat ya karena output dari flip-flop merupakan trigger atau merubah status dari flip-flop sebelumnya, tidak menggunakan clock ya. Jadi output dari sebuah flip-flop merupakan trigger untuk flip-flop berikutnya seperti itu. Jadi flip-flop berikutnya ini statusnya akan berubah menunggu output dari flip-flop sebelumnya. Nah, kalau sinkron berarti dia harus ada clock-nya, yaitu berubah state pada waktu yang sama ya. Dia akan berubah pada saat bersamaan asalkan itu terhubung dengan clock ya. Sehingga prosesnya lebih cepat ya. Nah, implementnya pada CPU. Nah, ini contoh asinkron ya. Di sini clock eksternalnya tidak ada ya. Anda bisa perhatikan di sini tidak ada clock eksternal ya. All J, K, ini kan input ya. Ini input. Ini data ya. Ini input, ini data ya. Nah ini, setiap output, ini input pertama ya. Setiap output dari, loh. Ini keluar ya? Oh, sebentar. Ini keluar dari PDF. Counter. Bentar. Dari mana nih? Counter tadi mana? Counter. Oke. Counter ya tadi.
Ini asinkron ya, artinya output dari setiap flip-flop sebelumnya ini akan menentukan perubahan pada status flip-flop berikutnya. Nah, output dari flip-flop sebelumnya masuk ke clock di sini. Dan ini juga output masuk ke clock untuk memicu dari flip-flop flip-flop setelahnya ya. Jadi di sini rangkaian flip-flop ini tidak paralel. Kalau yang sebelumnya kan dia paralel ya. Nih, Anda bisa lihat ya. Jadi masing-masing clock di sini itu terhubung ke menjadi satu jalur yang itu nanti digerakkan oleh sebuah clock pulsa. Kalau ini dia clocknya itu tertrigger oleh output sebelumnya ini. Ini clock yang flip-flop ketiga akan tertrigger oleh flip-flop kedua. Ini flip-flop keempat ya pada clock ini akan tertrigger oleh output flip-flop ketiga seperti itu. Seperti itu. Ini prosesnya ya, misalkan clock 1, 2, 3, 4. Oke. Flip-flop keempat, flip-flop ketiga, kedua, ke satu yang A ya. Ini A, B, C, D. Ini awalnya 00 semua ya. Nilainya awal dan 00 semua, kemudian A1 flip-flop pertama aktif ya, flip-flop yang lain tidak aktif ya. A, sebentar. Ini A. Oh, ini luarannya A ya. Luarannya A. Kemudian kedua ini akan memicu flip-flop yang kedua ya, sehingga di sini B-nya jadi 1 ya. Nih. Ini clock pertama ini A itu keluarannya 1 ya. Clock kedua flip-flop kedua ini luarannya 1. Ketiga mana 3? 1 ya. Sebentar saya pahami dulu. Flip-flop 2 tidak aktif karena flip-flop 1 yaitu A1 sedangkan clock aktif rendah. Sedangkan clock aktif sehingga tidak bisa memicu F2. Aktif rendah, oke. Flip-flop 1 aktif, outputnya 0, F-nya 0, sehingga bisa mengaktifkan flip-flop output F2 dan menghasilkan output B1 karena high, sehingga tidak bisa memicu flip-flop ketiga karena aktif high. Oke. Flip-flop 1 aktif, output A1 karena high sehingga tidak bisa memicu flip-flop berikutnya. Oh, gitu. Oke. Jadi begini penjelasannya ya. Ini adalah tepi turun ya. Pada saat ini high, ini tidak bisa mengaktifkan flip-flop yang kedua. Kondisi flip-flop kedua akan berubah pada saat kondisi A ya itu berubah dari 1 ke 0 ya, tepi turun. Jadi high ke low, dia baru akan berubah menjadi 1 di sini ya. Ketika ini 1 lagi, ini pun tidak bisa merubah kondisi status ini dan ini tetap 1 ya. Anda bisa perhatikan di logika di sini. Ini 1 high, di sini high, maka ini tidak bisa memicu clock sehingga ini tetap 1 ya. Tadinya kan 1 nih. 1. Ini 1. Ini 1 tidak bisa mengubah kondisi B, ini tetap 1. Ini 1 juga tidak bisa mengubah kondisi C dari 0, masih tetap 0 di sini. 0 0. Nah, sehingga di sini 1 1 0 0 gitu. Proses yang sama akan terjadi berulang terus. Jadi proses 1 2 3 ini akan berulang di 3 4 5 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini setiap kali tepi turun dari clock ini akan memicu perubahan dari setiap flip-flop ya.
Nah, pada saat tepi turun pertama ya, satu aktif. Tapi sorry, A-nya aktif maksudnya A-nya berlogika 1 high. A-nya berlogika 1 high di sini. High. High ini tidak bisa mengaktifkan clock pada flip-flop ke B yang kedua karena dia tepi turun. Anda bisa perhatikan di sini. Ya. Pada saat A high, maka di sini B-nya itu tetap 0 ya, karena dia tepi turun ya. Nah, dia akan berubah, B-nya akan berubah 1 itu saat dia tepi turun pada clock kedua tepi turun, maka dia naik high. Seperti itu. Ya. Di sini pada saat 0 ini juga tidak bisa mengubah flip-flop D. Dia bisa merubah itu pada saat tepi turun ya, tepi turun di sini ya, tepi turun di sini A-nya 0, maka B-nya juga ikut 0 dan seterusnya, jadi yang ini high, naik seperti itu. Kalau kita perhatikan ya, Anda bisa perhatikan, maka di sini Anda bisa perhatikan di flip-flop A, B, C, D, maka untuk lebar ini sebenarnya pulsa, semuanya sebenarnya pulsa ya. Lebar pulsanya makin lebar ya. Anda perhatikan nih, untuk A ya, ini lebarnya itu 1 pulsa ya. Kalau B ini lebarnya 2 pulsa, Anda perhatikan nih, yang low ini 1, 2 pulsa. Yang 1 juga 2 pulsa. Kalau yang C ini 4 pulsa ya. 1, 2, 3, 4 low, 1, 2, 3, 4 high, 1, 2, 3, 4 low, dan seterusnya. Kalau D itu 8 ya. 8 low, 8 high. Jadi lebar pulsanya akan makin besar ya. Lebar pulsanya untuk masing-masing ini akan makin besar. Jadi ini paling besar lebar pulsanya ya. Ini 1 pulsa. Perubahan A. Ini setiap 2 pulsa, ini setiap 3 pulsa, ini setiap 4 pulsa. 1 pulsa 2, 4, 8 ya. 8 pulsa baru berubah. Contoh sebelumnya memiliki 16 state ya. Dari 000 sampai 11 dan disebut dengan mode 16 triple counter. 000 sampai 111. Hal ini diperoleh dengan cara mode number 924N ya. N-nya adalah jumlah flip-flop yang dibutuhkan. Synchron counter. Untuk synchron counter ya, berarti clock-nya ini Anda bisa perhatikan, clock-nya akan terhubung ke satu jalur clock. Nah, ini Anda bisa perhatikan ya. Setiap clock pada flip-flop ini dia akan terhubung ke masing-masing satu jalur clock. Jadi dia secara serentak akan diaktifkan berbarengan, sinkron. Jadi secara sinkron berarti pemicunya itu satu dan dipicu secara berbarengan. Kalau asinkron berarti dipicunya dia tidak berbarengan, dia berurutan seperti itu. Bedanya itu. Ini counternya itu menghitung naik ya, increment ya, 0, 1, 2, 3, 4. Anda bisa perhatikan 0, ini A ya, ini A, B, C, D ya. Anda perhatikan kalau 0 ini A, B, C-nya 0, 0, 0 semua ya. Ini A, B, C, D ya, 0, 0 semua. Terus dia naik 1 ya, 1 berarti ini 1 ya, hanya 1 di sini. 1 ini 0, 0, 0. Seperti itu. Ini 2 berarti ini 0, 1, 0, 0. 3, 1, 1, 0, 0. Dan seterusnya seperti itu. Jadi dia berincrement 1 ya, naik 1. Setiap kali clock dia naik 1, seperti itu. Ya perubahannya di sini ini 1, 1, 1, 1, 1 lah itu ya. Proses ininya itu berarti seperti tabel kebenaran ini ya. Tabel kebenaran bilangan biner ya. Seperti itu kan, dari 0101, 0011, 0000, 111 sampai 8 bit 000000 11111 ya. Untuk yang 4 bit jadi 244 16 variasi. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. 76 register ya. Sebentar, daftar isinya ada nggak nih?
Nggak ada ya, 76. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada sambil ditanyakan ya. Decoder sudah. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya belum absen, Pak. Tadi jam berapa masuknya? Kurang lebih telat 10 menit, Pak. Masa 10 menit? Tadi saya panggil sudah sampai 10 menit loh. Lebih Yang tadi. ketika Aurora nggak ada, Pak. Itu saya udah masuk, Pak. Ya, ini deh adik-adik ya. Ketika saya memberikan kemudahan, tolong dihargai ya. Saya memberikan toleransi 15 menit. Anda masuk join kelas atau join ini. Kalau itu sudah saya berikan, tolong Anda hargai juga. Teman-teman yang mengapa saya sering absen di awal, ini juga untuk mengabsen Anda di awal itu. Siapa yang di luar apa namanya, di luar toleransi yang nggak akan saya masukkan gitu. Ya silakan ikut kuliah, tapi saya anggap tidak masuk gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Untuk pertemuan kali ini kita bahas counter dan register ya. Oke, sambil ini saya akan coba bertanya ya, bertanya. Sebentar. Mana? Ira Aprilia, ada? Mbak Ira Aprilia? Hadir, Pak. Oke, coba Anda jelaskan tentang register itu apa? Register itu apa? Sepemahaman Anda. Apa Mbak? Sebisanya aja. Salah nggak apa-apa. Salah pas gitu aja. Apa itu register? Apa register? Rangkaian logika yang digunakan untuk menyimpan data per bit. Oke. Ya bisa disebut seperti itu ya. Artinya penyimpanan data sementara sebelum diolah ya. Register itu sebenarnya tersusun dari apa Mbak Ira? Register itu tersusun dari apa sebenarnya? Apa? Terdiri apa, Mbak Ira? Rangkaian register itu tersusun dari apa? Dari sel yang menyimpan bit data yang dapat menyatakan salah satu dari sel tersebut. Bukan. Bukan ya nggak salah sih nggak. Cuma konteksnya dengan apa yang kita pelajari sebelumnya itu apa? Register itu tersusun dari ya flip-flop ya tadi kan saya jelaskan. Dengar nggak? Apa yang saya jelaskan ya. Jadi register itu tersusun dari flip-flop.
Ya, yang menyimpan setiap flip flop itu 1 bit data ya. Gitu ya. Ya, Oke. Pak. Yang lain Nabil Makarim ada? Nabil mana Nabil nih? Hadir, Pak. Oke. Coba ada berapa cara untuk menggeser atau mentransfer atau memindahkan data dari satu register ke register lain? Ada berapa cara dan cara itu apa saja? Data dari register A mau dipindahkan ke register B misalkan. Itu ada berapa cara? Dan cara itu apa saja? Ada 2 cara, Pak. Apa? Secara seri dan paralel. Oke, seri dan paralel ya. Oke, benar. Jadi data antar register itu bisa ditransfer, dikirim ya. Itu menggunakan dua cara yaitu serial maupun paralel ya. Kalau serial berarti dia berurutan datanya. Berurutan satu bit. Kalau paralel berarti datanya ditransfer atau dikirimkan secara serempak. Kalau 4 bit data berarti 4 bit. 4 bit itu langsung dikirimkan secara bersamaan ke register tujuan. Oke, terima kasih Mas Nabil. Mbak Rizka Nur Halisa. Mbak Rizka ada? Ya, Pak. Coba Anda sebutkan keunggulan dan kelemahan dari serial dan paralel. Ya kelemahan nggak apa-apa lah, kelemahan. Apa? Kelemahannya, serial apa, paralel apa? Keunggulan dan kelemahan ya bisa sih. Apa keunggulannya, kelemahannya apa? Yang Anda tahu? Gak apa, salah nggak apa? Kekurangannya biaya lebih mahal Ini karena kekurangan apa sebentar. Kekurangan paralel. Oke. Apa? Ya lebih mahal. Biaya lebih mahal karena banyak membutuhkan komponen, Pak. Membutuhkan kabel atau jalur ya untuk paralel. Ya. Kekurangan. Kelebihannya paralel apa? Apa? Kelebihannya? Pembagian arusnya akan merata. Selain itu? Listriknya akan lebih hemat. Yang paling apa ya? Kelebihan paling utama komunikasi paralel apa? Ya. Dari sisi apa? Kecepatannya cepat ya karena paralel. Oke, sekarang serial. Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Oke. Serial kelebihannya itu adalah tadi berarti kebalikan dari kelemahan dari paralel. Lebih ekonomis karena dia hanya membutuhkan satu jalur jalur komunikasi atau jalur bit ya. Butuh satu bit saja ya. Ya karena serial dia membutuhkan satu jalur komunikasi atau satu bit seperti itu. Kelemahannya ya di kecepatan ya. Kecepatannya lambat karena dia berjalan bitnya itu berurutan. Sehingga tadi kalau 8 bit maka semua proses itu akan selesai jika sudah melalui 8 clock. Berarti kalau kita bicara sinkron ya. Sinkron berarti dia masing-masing flip-flop itu terpicu oleh clock secara berbarengan, bersamaan. Sehingga data akan berjalan
dari bit 1 ke bit 8 itu semuanya selesai itu setelah 8 kali clock ya. 8 kali clock ya, itu lama ya. Kalau tadi di paralel dia data 8 bit itu keluar bareng-bareng dalam satu clock saja. Satu clock sudah keluar bersamaan, terkirim. Kalau serial enggak. Serial itu untuk mengirimkan data dari bit pertama sampai ke 8 ini butuh 8 clock ya. Kalau 8 bit ya, kalau 4 bit ya butuh 4 bit saja. 4 clock ya. Kalau 4 bit ya butuh 4 clock seperti itu. Oke, jelas ya. Oke, Mas, siapa itu yang angkat tangan, Mas? Mas apa nih? Muhammad Yusuf, kenapa, Mas? Maaf Pak, kepencet. Oh, saya kira tanya. Oke, itu ya kira-kira materi kita kali ini ya. Counter itu merupakan suatu rangkaian yang digunakan untuk program counter pada sistem komputer. Ya. Nah, program counter ini itu digunakan untuk apa? Menunjuk alamat register yang mau atau alamat memori yang akan diakses ya, dibaca atau ditulis. Karena program counter dia kan bertambah satu setiap kali clock ya. Naik satu bertambah terus. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan alamat register pada memori yang mau diakses atau ditulis maupun dibaca seperti itu. Ya, jadi counter ya. Mengcounter kan menghitung ya. Kalau Anda istilahnya counter itu penghitung. Counter ya, menghitung dari 0 sampai ke berapa misalkan itu menghitung ya kan, dia akan bertambah 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Kalau register ya untuk menyimpan data sementara sebelum data itu diolah ya. Nah, kita waktu itu bahas sebelumnya ya, register untuk proses penjumlahan biner, misalkan ada 2 data yang mau dijumlahkan, maka sebelum masuk ke rangkaian logika penjumlahan atau adder, kedua data ini disimpan di register dulu, register A dan register B misalkan. Baru kemudian data itu diolah, dijumlahkan atau dikurangi ya. Data itu nanti disimpan lagi di register A misalkan, akumulator seperti itu. Jadi register ya, menyimpan data sementara sebelum data itu diproses gitu ya. Bukan permanen ya, bukan penyimpanan permanen, dia sementara. Jadi kalau programnya di off-kan ya atau perangkatnya dimatikan, ini data hilang sementara. Datanya hilang. Seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya sementara cukup sampai di sini. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Atau ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada? Sebenarnya tidak, Pak. Oke, tidak ada. Untuk tugas besar nanti mungkin minggu ini akan saya share di grup di LMS ya, sama kalau nggak salah kuis ya. Kuis juga belum ya. Kalau tugas kemarin sudah. Sebentar saya cek dulu. Minggu depan saya jelaskan tentang tugas besarnya. Oke. Oke. Jadi nanti adik-adik untuk untuk ini ya, untuk tugas besar itu menggantikan ujian akhir semester ya. Jadi nanti tidak ada UAS, sudah nilainya di cover oleh tugas besar. Nanti tugas besar insya Allah minggu depan saya jelaskan itu digunakan untuk UAS gitu. Jadi waktu UAS Anda tidak ada ujian, hanya presentasi tugas besar saja. Nanti waktunya lihat ya, nanti kalau memang available waktunya berarti ada presentasi tatap muka, kalau tidak available waktunya, karena itu tugas besar per kelompok ya.
tidak available, berarti nanti modelnya seperti yang tahun lalu ya, untuk tugas besar presentasi itu direkam. Nanti teknisnya saya jelaskan, direkam, kemudian diupload di YouTube, nanti saya lihat, saya nilai ya cara Anda presentasi, kemudian Anda bertanya juga, tanya jawab dengan antar teman sendiri seperti itu. Kemudian juga ada laporannya, laporan tugas besarnya itu juga disusun, kemudian dibuat per kelompok, nanti saya juga akan menilai dari situ ya. Ini kira-kira tugas besar seperti itu. Masih ada berapa minggu lagi, masih 3 atau 4 minggu lagi ya sampai pelaksanaan UAS ya. Seperti itu kira-kira gambaran dari tugas besar ya untuk pengganti UAS ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.